Halo guys, selamat datang di channelku Arya Bagus. Kali ini aku akan menceritakan cerita horor lagi yang berjudul Pocong Sukowati 1975. Oke, langsung saja. Tragedi klasik memang mempunyai tempat tersendiri di hati saya. Kali ini kisah nyata di tahun 70-an tentang sebuah desa yang diteror hantu pocong yang konon katanya tengah mencari keadilan. Katanya sampai sekarang di waktu tertentu pocong ini masih menampakkan diri hingga menjadi urban legend di desa ini. Mau tahu ini gimana sejarahnya? Termanggung saya kira pertengahan November 1973, Sukowati, pemudi 23 tahun, anak tunggal, ayahnya baru saja meninggal 1 bulan yang lalu. Sedang ibunya sudah lebih dulu meninggal ketika Wati umur 8 tahun. Tinggallah Wati sekarang bersama neneknya. Dan kecil bapak dan ibu atau keluarga Wati memang tinggal bersama neneknya. Karena ibu Wati juga anak tunggal, jadi Wati pastilah cucu satu-satunya. Walaupun kini Wati yatim piatu, tapi Wati beruntung masih punya nenek dan Wati juga termasuk keluarga yang berada. Menurut saksi, Wati adalah bunga di desa tersebut. Selain cantik, Wati juga dinilai sebagai pribadi yang cerdas, ramah, religius, dan santun. Tahun itu Wati baru saja lulus SMA. Setelah lulus, Wati bekerja di kantor kelurahan desa tempat ia tinggal. Sepeninggal ayah dan ibunya, Wati beberapa kali dilamar oleh pemuda, baik dari tetangga sampai dari kota orang kaya dan biasa. Tapi Wati selalu menolaknya, padahal neneknya semakin menua saat itu, yang berharap ada yang menopang Wati ketika nenek nanti tiada. Yang orang-orang tahu Wati punya hubungan dengan Bonan sejak awal SMA, tapi nenek sepertinya tidak setuju. Meski Bonan anak orang kaya, tapi dia terkenal kasar dan urakan. Dia seumuran Wati, nenek sudah berulang kali mengingatkan, tapi mereka berdua justru malah menjalin hubungan dengan diam-diam. Ayah Bonan pun sepertinya juga tak setuju kalau anaknya dengan Wati berhubungan. Wes seje botoh kalau istilah Jawanya. Jadi dulu itu kakek Wati dan kakek Bonan pernah menjadi lawan politik, sama-sama calon lurah. Kakek Wati menang saat itu, tapi kakek Bonan yang kalah merasa dicurangi dan seakan dendamnya diwariskan ke anak cucunya. Itu namanya wes seje bodoh. Sudah berseberangan lah intinya. Seperti kebiasaan orang Jawa kuno, kalau udah berucap pantang untuk diingkari, begitulah kira-kira. Hubungan asmara antara Bonan dan Wati pun semakin menjadi seiring menuanya nenek Wati. Sudah mulai kekurangan karena harus bekerja sendiri menghidupi neneknya yang mulai sakit-sakitan. Tapi akhir tahun 1974, Bonan justru menikah dengan orang lain. Wati sebenarnya tahu soal perjodohan Bonan dengan wanita itu, tapi Bonan sudah berjanji tidak akan menikah dengan wanita selain Wati. Bukan masalah itu, tapi konon katanya Wati tengah hamil waktu itu. Warga tak pernah melihat Wati lagi sejak pernikahan Bonan. Wati juga tak lagi bekerja dan beberapa bulan kemudian di pertengahan tahun 1975, Wati ditemukan gantung diri di kamarnya. Jasad Wati baru ditemukan setelah 1 hari karena tetangga yang sedang menjenguk neneknya. Sang tetangga yang mulai bertanya-tanya kenapa nenek tidak pernah terlihat berjemur di teras seperti biasanya, dan Wati yang tak pernah terlihat. Tenaga pun basa-basi menengok nenek Wati. Rumah diketuk tapi tidak ada jawaban. Tapi karena dari depan rumah tercium bau busuk, dia urung, mungkin karena takut, dan kembali mengajak beberapa warga untuk masuk. Pintunya tak terkunci, langsung saja warga masuk dan menuju kamar nenek Wati. Di sana beliau terbaring di ranjang saat salah satu warga masuk, sebut saja Bu Santi. Nenek Wati seperti ingin terperanjat dari ranjangnya. Sambil menggerakkan jemarinya, nenek Wati berbicara namun tak jelas. Bu Santi dan nenek Wati sambil menggerakkan tangannya. Dia pun, "Mbah, kok mboten late ketinggal gimana nih, kok nggak pernah kelihatan?" Dengan nada yang lebih tinggi. "Lah, Wati konten pundi tuh, Mah?" "Lah, Wati di mana tuh, Nek?" Beliau menangis, anak kecil, sambil menunjuk ke arah sebelah, yaitu kamar Wati. Bu Santi dengan segera keluar. Ternyata warga sedang mencoba membuka kamar Wati yang terkunci. Bau busuk menyengat. Setelah didobrak, benar saja Wati gantung diri dengan kain sarung yang dikaitkan ke kayu pengepang atap. Jasadnya sudah menggelembung mengeluarkan cairan, perutnya seperti orang hamil kurang lebih 6 bulan. Dan gegerlah satu desa waktu itu saat
lingkungan desa tewas bunuh diri. Dan setelah jenazah dimakamkan, barulah kejadian seram terjadi. Desa menjadi mencekam, kebanyakan warga tak berani keluar setelah maghrib. Keliling desa. Pocong suku Wati tahun 1975. 3 hari setelah kematian Wati, banyak warga yang bersaksi melihat pocong yang mereka yakini itu adalah suku Wati. Salah satunya Dedi, usia belasan tahun waktu itu. Waktu itu 3 hari setelah kematian Mbak Wati, sekira pertengahan tahun 1975, listrik belum merata di desa saya. Kebetulan rumah saya listriknya gabung di rumah Pak Harwo. Jadi 1 meteran listrik dibagi 3 rumah. Rumah saya, Pak Harwo, dan sebelah saya. Karena Wati wattnya masih minim, kita cuma gabung sampai jam 9 malam. Setelah itu ya pakai lampu minyak. Jadi kebayangkan pencahayaan di depan jalan rumah saya. Waktu itu sekira jam 12 malam. Saya terbangun karena ingin membuang air besar. Sebenarnya saya tidak berani keluar, tapi saya sudah tahan sekuat tenaga. Hasrat itu tetap tak bisa lagi dibendung. Padahal dulu tidak semua rumah punya jamban. Saya harus jalan kira-kira 50 meter menuju MCK di pinggir desa. Karena sudah di ujung tanduk, akhirnya mau tak mau saya harus keluar menuju jamban sambil membawa senter, dan setengah hari berlari saya berjalan menuju jamban. Sampai di sana ternyata ada Pak Sulam, tetangga saya. Rasa takut saya sedikit berkurang. Kita pun jongkok saling membelakangi. Jadi jambannya ada 3 deret. Saya di pojok tengah kosong dan Pak Sulam di pojok juga. Penutupnya juga sampai pinggul kalau kita jongkok, dan itu tak beratap. Pokoknya khas jamban umum desa lah. Pak Sulam diam saja. Cuma terdengar suara isapan rokok kemenyannya yang menyengat. Saya mencoba ngobrol dengan Pak Sulam. Wah, jenengin kok wanen teman Kang. Wah, anda kok berani sekali, Pak. Pak Sulam menjawab, jadi opo, takut apa? Mbak Wati kui lo Kang, Mbak Wati itu lo, Pak. Pak Sulam tidak menjawab. Pak, saya nengok ternyata tidak ada siapa-siapa. Saya takut sekali sampai lupa waktu itu apakah saya sempat cebok apa belum. Saya langsung berlari menuju rumah. Dulu saya teriak sampai depan rumah. Saya terpleset jatuh, dan di rumah saya mencoba berdiri. Saya melihat sosok putih di depan rumah tetangga sebelah saya. Awalnya saya kira karung beras, tapi kok bergerak menghantam pintu. Saya raih senter di samping. Pas saya soroti ternyata pocong kalau menurut saya, tapi posisinya setengah sujud dan kepalanya dihentakkan ke pintu rumah tangga. Saya bruk. Saya langsung spontan berdiri masuk rumah dan masuk ke kamar. Pikiran saya sangat kacau. Seperti mimpi, saya hidupkan 5 lampu minyak di kamar mandi biar suasana sedikit terang, dan saya terlungkup di ranjang dengan bentuk selimut. Bruk. Suara hentakan itu masih ada, tapi kelihatannya masih di rumah tetangga. Sampai beberapa saat kemudian suara itu mulai semakin jelas, semakin keras. Duk. Sepertinya yang diketuk sekarang adalah pintu rumah saya. Duk. Dan ada suara seperti orang yang dibungkam mulutnya. Suara itu bertahan 10 menit mungkin, dan kemudian pindah ke sebelah. Keesokan harinya semua warga geger. Mereka bersaksi pintu rumahnya diketuk oleh sosok pocong yang diduga Mbak Sukuwati, nenek pocong Sukuwati 1925. Masih ingatkah nenek Wati yang sedang sakit? Nah, selang 40 hari kematian Wati, sang nenek sehat bugar, bahkan sudah bisa sedikit jalan-jalan. Bicaranya pun mulai agak lancar. Sepeninggal Wati, nenek diurus keperluannya oleh warga sekitar, karena dulunya beliau juga orang yang dermawan dan baik. Warga iba dan mencoba membalas kebaikannya dengan saling bekerja sama mengurus keperluan beliau. Singkat cerita, di suatu sore sekitar pukul 5, nenek berjalan tergopoh-gopoh menggunakan tongkatnya, berjalan menghampiri kerumunan warga yang sedang ngobrol-ngobrol di depan musola. "Wonten nopo Mbah, ada apa Nek?" sahut salah satu warga. "Wati Bali mau bayi." "Wati pulang bawa bayi," kata nenek. Warga kebingungan dong. "Wati sinten Mbah?" "Wati siapa Nek?" "Sukuwati, pukul Wati cucuku," dengan nada meninggi. "Jo diki Nek, ta ngandel, ayo lihat kalau tidak percaya," kata nenek lagi. Berkerumunlah warga yang penasaran, bersama-sama membuktikan omongan nenek, dan setelah dilihat memang tidak ada siapa di situ, tapi warga tetap bergidik ngeri. Pasalnya nenek ngotot sekali bahwa cucunya yang mati bunuh diri itu kembali pulang ke rumah dengan membawa bayi sore itu. Sebagian warga yang juga menganggap mungkin nenek saking kangennya dengan cucunya sampai berhalusinasi seperti itu. Sampai beberapa hari kemudian, Mas Sarjono, sesuai dengan namanya, beliau adalah sarjana pendidikan tinggi dan beliau adalah orang yang paling tidak percaya dengan hal-hal mistis.
Beliau juga yang getol bilang kalau si nenek sudah pikun dan gila sehingga berhalusinasi. Kejadiannya sore hari, hampir maghrib. Mas Arjuno pulang dari desa sebelah, naik sepeda ontelnya di jalan desa yang waktu itu sepi. Mas Arjuno melihat wanita dari kejauhan berjalan di depannya, pakaiannya dress batik dan dengan selendang seperti sedang menggendong bayi. Semakin mendekat seperti bau anjir dan dari belakang jarak kira-kira 5 meter ada yang janggal jadi pakaian area pantat wanita tersebut seperti basah namun merah seperti darah. Dengan kaget Mas Arjuno menghentikan sepedanya. Sesaat sosok itu berhenti berjalan dan membalikkan badannya sambil tersenyum jahat. Sosok itu berbicara, "Sekali mas," dari berjalan mundur cepat sekali dan menghilang di kabut ujung desa. Mas Arjuno berlari meninggalkan sepedanya. Setelah bertemu warga, Mas Arjuno bersumpah bahwa yang dilihat itu adalah Sukuwati. Dia hafal dengan tai lalat di bawah matanya. Kejadian itu sangat cepat dan merubah cara berpikir Mas Arjuno dan dari tidak percaya menjadi sangat percaya. Kembali ke nenek. Setiap beberapa hari sekali warga bilang kalau nenek seringkali menghampiri warga di sore hari dan kembali bersaksi kalau Sukuwati pulang ke rumah dengan membawa bayi duduk di kamarnya. Nenek bersaksi bahwa Sukuwati pulang itu terus berulang-ulang hingga nenek menghembuskan nafas terakhirnya. Bondan, Pocong Sukuwati 1975. Setahun terakhir banyak warga yang bersaksi melihat sosok yang diduga arwah dari Sukuwati. Ada yang berbentuk pocong, ada pula yang terlihat dengan bentuk wanita berpakaian dress batik sambil menggendong bayi. Tapi selain itu ada yang terlupakan, yaitu Bondan, mantan kekasih Sukuwati yang diduga menjadi penyebab Sukuwati bunuh diri lantaran menikah dengan wanita lain. Siapa pernikahan Bondan dengan wanita itu justru tak bertahan lama dan lebih setelah Wati bunuh diri. Sukuwati bunuh diri hanya selang beberapa bulan saja setelah Bondan menikah. Setelah kejadian itu, ternyata terjadi hal-hal aneh terhadap Bondan. Bondan mendadak stres dan suka mengamuk. Alhasil istrinya pun menceraikannya. Dengan usia pernikahan yang tidak sampai setahun, dalam masa gilanya banyak warga yang sering melihat Bondan berbicara sendiri di makam Sukuwati, kadang menangis. Tubuhnya yang gagah menjadi kurus kering. Keluarganya sudah mencoba berbagai cara untuk mengobatinya, dari RSJ sampai dibawa ke orang pintar, tapi tetap tidak ada perkembangan. Pernah di malam hari Bondan berlari keliling desa sambil berteriak, "Wati, Wati, aku melu, Wati, aku ikut." Pak Narso, narasumber cerita ini, pernah melihat Bondan duduk di depan makam Sukuwati. Bondan menggaruk di kepalanya sambil berdarah. Mungkin sampai kulit kepalanya mengelupas sambil tertawa terbahak-bahak. Bahkan pernah di siang hari di jamban umum, lagi banyak warga nih. Nah, si Bondan ini buang air besar, tapi kotorannya ditadah dengan tangannya sendiri dan dimakan. Entah apa penyebab Bondan menjadi gila, tapi warga meyakini itu karena kesalahannya dengan Sukuwati. Bisa saja karena dia terlalu merasa bersalah karena bunuh dirinya Sukuwati. Di tahun 1975, kegilaan Bondan ini semakin menjadi-jadi dan merasakan juga karena keluarganya mungkin malu. Bondan sempat juga dibasuh. Kurang lebih 1,5 tahun, baru di tahun berikutnya Bondan dibiarkan berbaur. Tapi penyebab pasti kegilaan Bondan ini belum bisa dibuktikan. Walau warga meyakini itu karena karma Sukuwati, Bondan tidak pernah benar-benar sembuh. Dia tetap linglung sampai akhir hayatnya. Bondan meninggal di antara usia 64 sampai 65 di tahun 2004-an. Tapi dengan cara gantung diri. Sekian, semua nama tokoh dalam cerita ini disamarkan kecuali Sukuwati karena sudah terlanjur menjadi urban legend di desa itu. Dari pelosok desa di perbatasan Semarang, Temanggung. Pocong Sukuwati 1965. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.